Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara pilih. Ada dua kata yang berbeda, silakan pilih seperti ini. Pilih, Anda mau berkorban atau mengorbankan. Silakan dalam hati Anda memilih. Berkorban atau mengorbankan. Yang kedua, Anda bisa pilih dalam hati, memberi atau mengambil. Menangis atau tertawa. Dan pilih memeluk atau mendorong. Kalau Anda mau jujur, kita semua akan memilih pilihan sebuah tindakan yang tidak merugikan diri kita sendiri. Kalaupun kita memilih tindakan yang merugikan orang lain, kita anggap biarkan saja ketimbang saya yang rugi. Ini mempertegas sifat kita. Dalam kehidupan, kalau bicara tentang kita tidak mau merugi atau kita enggak mau dirugikan, maka nampak saya mau mengatakan bahwa sangat sulit untuk kita diminta berkorban. Sangat sulit kalau kita bahkan mengalami satu penderitaan. Karena kalau orang itu menderita di dalamnya, dia akan berkorban. Sementara hidup memerlukan pengorbanan. Pengorbanan memerlukan perjuangan. Dan perjuangan memerlukan ketabahan. Ini satu rentetan sebuah sikap seorang yang memang terkadang sedang menjalani hidup ini, di mana ada orang yang merasakan dirinya harus berkorban dan harus berjuang, bahkan dia harus tabah menjalaninya itu. Seorang bernama Lou Holtz mengatakan, saya kutip kalimatnya, kamu tidak akan menemukan siapapun yang akan menjadi sukses tanpa berkorban dan tanpa kegigihan. Tidak ada seorang sukses atau disebut sukses dalam hidupnya kalau orang itu tidak berkorban dan gigih memperjuangkan apa yang menjadi harapan suksesnya. Hamba yang sukses, itulah yang saya lebih suka menyebutnya Bapak Ibu Saudara, untuk penekanan tema kita atau judul ibadah dalam renungan ini, hamba yang menderita. Kenapa ternyata menderita itu bagian dari menuju kesuksesan? Anehnya justru ada orang pengen sukses tapi menolak untuk menderita, berkorban, berjuang dan tabah. Instan inginnya. Sesuatu yang instan tidak bisa bertahan lama dan tidak memberikan inspirasi buat siapapun. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat pada bacaan ini disebut hamba yang sukses ternyata sebuah rangkaian dari firman Allah yang mari bersama kita renungkan. Yang pertama adalah bahwa Allah dalam tulisan Yesaya adalah satu keadaan atau pribadi yang begitu optimis dan punya pengharapan di setiap karya
bagi seorang yang akan dipilih melakukannya. Optimis dan punya pengharapan, ayat 13 saya kutip. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebelum mengurai apa yang Allah firmankan dalam bacaan kita ini ternyata mengawali sebuah pernyataan, sesungguhnya hamba yang dipaparkan dalam kondisi menderita itu akan berhasil. Ini kalau sebuah tayangan film kita sudah diberitahu endingnya, happy ending, dia akan berhasil. Tentu ini menyentuh, berarti penderitaannya tidak sia-sia, kan begitu. Tetapi kalau disebut demikian pada ayat 13 justru menekankan tidak ada karya Allah yang gagal. Bahkan seorang yang dipilih melakukan karya Allah itu sendiri, tidak ada yang gagal. Tetapi bukan soal hasil kemudian yang kita mau lihat semata, tetapi proses mencapai sukses itu, keberhasilan itu, kita pun juga harus hormati apa yang kita bisa lihat di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah bahwa dalam bacaan kita disebut bagaimana sosok hamba itu adalah seorang yang mengalami peristiwa demi peristiwa yang menghancurkan perasaan, menghancurkan pikiran, dan bahkan mematikan tubuhnya. Hamba yang harus menerima realita hidupnya, hancur hatinya, perasaan, pikiran, dan tubuhnya mati kemudian dibunuh. Ini satu pengalaman tragis manusia di dunia ini. Dan ternyata ini pun gambaran satu peristiwa dunia sampai hari ini pun. Mudahnya ada orang-orang yang menghancurkan dan mematikan seorang manusia. Berarti di sini Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang kalau diminta memilih. Kalau soal harapan dan tujuan tadi disebut, kamu mau sukses, berhasil? Iya, saya mau. Tapi sekarang untuk sampai ke sana, siapkah mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat membuat kita mungkin berpikir ulang, karena kita akan binasa, dibunuh, menderita, lahir dan batin, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, yang ketiga adalah, kenapa hamba itu mau? Kenapa hamba itu mau melakukannya? Ia dihina, kenapa dia mau dihina? Ia menderita kesakitan, kenapa dia mau menderita kesakitan? Dia dianiaya, kenapa dia mau dianiaya? Dan dia dibunuh dan dikuburkan di antara orang-orang fasik. Kenapa dia membiarkan itu? Ini sebuah pertanyaan semua kita. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Satu sisi seolah kita mau bilang lawan penderitaan, tolak penderitaan, jangan mau lemah, jangan mau menyerah, jangan mau ditindas. Satu sisi untuk sebuah semangat perlawanan atas orang-orang jahat mungkin itu tepat. Tapi pertanyaannya, siapa yang jahat? Kalau kejahatan itu mungkin tidak lagi nampak kasat mata, tapi seringkali realita hidup itu bisa menjadi jahat dalam kehidupan Anda. Kalau bicara orang-orang pun disebut, kelompok-kelompok tertentu pun, apakah Anda bersedia melawan mereka, mengangkat pedang? Karena Anda merasa tidak punya kekuatan, kemampuan melawan, Anda pun akan menyerah dan diam.
Betul begitu? Kalau kita diminta lawan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, Anda berani? Tetangga Anda lempar telur busuk ke rumah Anda mau lempar kembali telur busuk yang sama ke sana? Tidak selalu punya keberanian seperti itu. Apakah kalau Tuhan katakan kalau engkau ditampar pipimu yang satu, berikan yang satunya lagi, menandakan lemah? Ajaran yang memperlemah pembalasan atas penindasan. Kalau engkau diminta baju, berikan juga jubahmu. Apakah itu ajaran yang membuat kita lemah, tidak berdaya? Kita bergumul di sini Bapak Ibu Saudara. Maka justru karena kita nggak bisa melawan, kita nggak bisa menyerang balik, kita cuma bisa mengeluh, kita cuma bisa marah-marah sendiri atas kenyataan hidup kita. Kenapa saya bodoh? Ini gara-gara itu. Kita mencoba mencari-cari siapa penyebab kita mengalami hal yang tidak baik dan tidak menyenangkan ini Bapak Ibu Saudara. Uring-uringan, kita gelisah, kita memendam sakit hati. Kalaupun itu kepada orang atau manusia, tapi juga sakit hati kepada kebodohan kita atas satu peristiwa buruk yang menimpa hidup kita. Kenapa hamba ini melakukan itu? Dia diam, tidak membalas. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dunia mengetahui ajaran kekristenan, justru ketika mereka tertegun dan mungkin menganggap bodoh juga, yang dikatakan kalau engkau ditampar pipimu yang satu, berikan pipi yang lain. Dunia menganggap itu aneh. Tapi kenapa itu diajarkan Yesus? Atau dalam bacaan kita, hamba itu berlaku seperti itu. Dan juga kenapa diantara Bapak Ibu Saudara yang mungkin merasakan hal yang sama pada satu kasus yang berbeda, melakukan hal itu, tidak membalas, diam. Apa yang diminta Anda berikan, apa yang diambil Anda berikan, tanpa Anda mengumpat dan memarahinya. Inilah satu, bisa dibilang apa ya, misteri sebuah daya tahan hidup seorang manusia di dunia ini yang dengan segala kejahatannya tidak bisa terelak olehnya atau siapapun. Yang sampai hari ini pun di beberapa peristiwa dunia, bahkan di Indonesia, yang namanya serangan teroris, kejahatan atau tindakan kekerasan oleh aparat atas nama apapun di suatu negara, tidak bisa kita lawan begitu saja. Kadang kita diam. Di depan mata kita melihat satu tindakan kekerasan, kadang kita diam. Bahkan kalaupun kita yang menerimanya, kadang kita diam. Tetapi bacaan kita tidak juga untuk membuat diri kita diam tanpa sebuah sikap yang seolah-olah membiarkan kejahatan atau ketidakadilan Bapak Ibu Saudara. Enggak gitu. Setiap orang bisa berlaku seperti yang dianggap benar, mengupayakan keadilan dan kebenaran. Tapi justru dalam bacaan kita satu sisi, kadang kita menjadi orang yang menjadi korban. Orang yang merasakan penderitaan, perjuangan, dan ketabahan itu sendiri. Ketika mungkin ada banyak orang mengabaikan Anda, membiarkan Anda menghadapinya seorang diri. Perlakuan-perlakuan yang Anda rasa tidak adil,
Anda tanggung sendiri sampai hari ini. Memang jawaban tentang kenapa dia begitu, kenapa hamba itu seperti itu, kalau kita temukan pada ayat berikutnya, pasal 53 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, saya akan kutip. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Penyakit kita yang ditanggung, kita diselamatkan, kita disembuhkan. Hamba itu bukan hanya seorang yang tidak berdaya. Secara fisik dia memang tidak berdaya. Secara prinsip, komitmen diri, dia sangat kuat dan hebat. Sebab mungkin dia membiarkan peristiwa buruk dialami untuk satu kesuksesan hidup yang akan dia terima ke depan. Menyembuhkan, menyelamatkan, menanggung manusia dari sakit dan dosa. Ini yang orang-orang gak lihat, Bapak Ibu Saudara, tetapi hamba itu tahu. Saya di sini untuk siapa dan untuk apa? Saya mengalami ini, mengerjakan ini, berjuang seperti ini untuk siapa dan untuk apa? Untuk siapa dan untuk apa? Satu sikap yang justru menjadi kekuatan dia menjalani kondisi itu, Bapak Ibu Saudara. Artinya dia bukan hamba yang konyol, yang pasrah. Dan ternyata kalau ditanya untuk siapa dan untuk apa dia berbuat itu, akan sangat beda dengan orang yang akan melawan. Yang saya sebut tadi, mata ganti mata, dia balas. Untuk siapa dia buat pembalasan itu? Untuk dirinya. Mataku kau tonjok, sakit tahu, ku tonjok balik matamu. Untuk membela matanya yang ditonjok yang sakit itu, bukan matanya orang lain. Nyawa ganti nyawa. Gak apa-apa di penjara asal ku balas. Dia bunuh anggota keluargaku, ku bunuh kau. Gak apa-apa aku di penjara. Untuk siapa? Harga diri keluarga dan dirinya. Tapi hamba ini untuk siapa? Untuk apa? Untuk orang lain. Dan untuk keselamatan masa depan. Untuk keadaan yang lebih baik di depan. Itu yang dia perjuangkan. Dan yang mungkin gak terasa saat itu bagi banyak orang. Tapi nanti akan dapat dirasakan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kemudian disebut apa yang akan dia dapat. Ayat yang ke-11 disebut, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Dia akan mendapatkan bukan untuk dirinya lagi, tetapi mendapatkan satu harapan terwujud. Kondisi yang lebih baik, manusia akan dibenarkan oleh hikmatnya. Di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sebuah pengorbanan itu menjadi benih yang menghidupkan kasih di setiap mereka yang memperlakukannya demikian. Hamba yang menderita dari orang-orang yang jahat itu menaburkan benih agar orang-orang yang jahat itu memiliki kasih yang akan tumbuh
dari peristiwa kejahatannya. Disinilah orang Kristen ketika ada satu perilaku kejahatan, seorang yang berbuat jahat, doanya bukan Tuhan, buat dia menderita karena kejahatannya. Tuhan, hancurkan keluarganya. Tuhan, buat dia sengsara, setimpal yang dia buat. Enggak gitu. Ini yang bikin kita nyesek. Enggak rela. Karena doa orang Kristen buat orang yang sudah menjahatimu adalah, Tuhan, berkati hidupnya agar dia mengenal cinta kasih-Mu dan kembali hidup dalam kasih yang Kau inginkan. Wah, ini mah bukan doa kita banget. Ini doa Yesus ajalah. Kalau kita mah gak seperti itu. Kita gak ikhlas lawan kita itu bahagia. Seolah kalau dia bahagia kita menderita, dia menang. Kita gak rela orang-orang yang sudah merugikan kita tertawa-tawa sementara kita menangis di sini. Sehingga orang bilang, kan kamu yang sengsara, dia yang bahagia. Kita gak rela. Tapi justru kehadiran kita sekarang lewat Jumat Agung ini diingatkan bukan untuk mengejar apa yang kita inginkan untuk kepuasan kita semata, kesenangan kita semata, artinya adalah keegoisan kita, melainkan adalah apa yang Allah inginkan untuk kehidupan masa depan lewat kehadiran-Mu. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara ada di satu keadaan kebersamaan tapi gak berguna, buat apa Anda ada di situ? Kalau Anda di satu keluarga hanya menjadi penyakit, batu sandungan, buat apa Anda di situ? Kalau Anda dalam sebuah kebersamaan, persekutuan hanya menjadi batu sandungan, buat apa Anda di situ? Bijak memperhatikan kalimat ini. Kalau Anda hanya menggerogoti dengan segala sikap jahat Anda dalam sebuah kebersamaan, suasana yang diharapkan senang dan damai itu, buat apa Anda ada di situ? Itu sama dengan kalimat Yesus. Kalau Anda garam tapi Anda gak asin, buat apa Anda sebagai status garam itu? Selain diinjak dan dibuang. Saya harus keras mengatakan kalau seorang anak hanya ada membuat nangis orang tua, buat apa Anda menjadi seorang anak di keluarga itu? Ini satu penegasan. Betapa bukan itu yang seharusnya Anda lakukan sebagai seorang anak kepada orang tua Anda. Anak di sini bukan cuma anak yang masih sekolah, tapi anak yang sudah berkeluarga, anak yang sudah dewasa. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita sebagai anak? Kalau kita tidak untuk menyenangkan mereka, tapi justru menggerogoti orang tua kita dengan segala kepapaannya. Buat apa? Ini menantang kita untuk apa, Bapak, Ibu, Saudara? Berbuatlah sesuatu. Jangan cuma diam. Jangan cuma pasrah pada nasib Anda. Maaf kalau sampai ada orang mengatakan ketika seorang anak yang membiarkan dirinya menganggur, betul karena beban berat hidup suasana pandemi, tapi tidak membuat tubuh dan dirinya memalaskan semangatnya, sehingga Anda memasrahkan diri tanpa daya menatap hari esok. Firman Allah justru menggugah setiap orang, sampai Amsal pun mengatakan, jangan engkau malas. Jangan engkau malas. Berbuatlah sesuatu. Itu yang Allah minta.
Lalu kita marah. Oh, Pak Pendeta ini apa maksudnya? Nyinggung saya ya? Ngomong sama firman Allah. Tuhan, kenapa engkau gak suka sama orang yang malas? Yang menghabiskan waktunya tanpa sebuah produktivitas atau sebuah karya kebersamaan. Yang menikmati hari, membuat kemampuan yang Allah sudah berikan akhirnya hilang. Perhatikan. Justru seorang hamba di sini bukan orang yang malas. Dia orang yang menggunakan kekuatannya, prinsipnya, komitmennya, bahkan semangat yang masih dia punya di tengah gempuran orang-orang jahat yang tidak mengubah hati dan perasaannya untuk melihat masa depan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak tokoh-tokoh inspiratif, motivasi diberikan. Kita baca, kita ketahui. Itu orang-orang yang menyadari betapa Tuhan sudah kasih setiap hal yang baik dalam diri kita. Tetapi apakah kita menggunakannya atau tidak? Kalau kita nggak menggunakan, kita nggak ngerti apa itu gigih. Apa itu berjuang. Apa itu berkorban. Kita cuma mau instan. Sebagai sebuah refleksi tentu ini menggugah kita Bapak Ibu Saudara. Menggugah kita tentang untuk apa saya di sini? Mau apa saya di sini? Sekalipun tubuh kita nggak bisa bergerak, tapi kita masih punya semangat dan tekad dan komitmen kita dari apa yang kita bisa lakukan membuat orang-orang lain terberkati dengan Anda. Bahkan sekalipun sampai orang yang buta, yang gak bisa melihat, orang yang lumpuh, yang gak bisa berjalan, masih bisa menunjukkan apa yang baik, yang menginspirasi, yang menggugah orang lain untuk semangat dalam hidupnya. Bahkan di tengah tekanan pandemi COVID-19 ini, bahwa hari esok masih Anda miliki. Orang yang demikian pada akhirnya orang yang gigih, orang yang berkorban, orang yang menderita malah, tapi orang yang justru Tuhan katakan engkau akan berhasil, nak. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan cari banyak alasan untuk memanjakan kemalasan Anda. Jangan. Bapak Ibu Saudara, jangan cari banyak alasan atau satupun alasan yang membuat orang memaklumi kemalasan Anda. Jangan. Karena Allah gak pernah malas memberikan berkat buat orang yang bertelut dan berdoa kepadanya. Amin. Dia gak pernah malas memberkati orang yang percaya dan berharap dalam hidupnya kepada Tuhan. Sebaliknya Tuhan akan bukakan jalan. Banyak jalan yang Allah mau sodorkan bagi orang yang siap melangkahkan kakinya. Takut tahu kan hari esok, betul. Tapi Tuhan tahu kan hari esok buat Anda, amin. Mari bangkitkan semangat hidup kita sekalipun berjalan dalam penderitaan. Berjalan dengan kegigihan, bahkan berjalan seolah menjadi korban. Tapi sikap kita jelas. Untuk apa dan untuk siapa? Semisal ketika orang tua yang pada akhirnya anak-anak gak mengerti sikap Anda. Ketika Anda sebagai orang tua akhirnya harus mendahului anak-anak. Percayalah, anak-anak Anda akan sadar dan mengerti. Selama hidup Anda, kenapa Anda berbuat begitu? Anak-anak akan terbuka dan mengerti apa yang sudah Anda kerjakan. Dan itu tidak akan sia-sia. Sekalipun Anda gak bisa melihat peristiwa, anak Anda sadar dan mengerti semua yang Anda lakukan. Maka teruskan. Jangan lihat apakah orang memperhatikan, apakah orang memperhitungkan. Hamba ini gak diperhitungkan. Tapi lihatlah pada apa yang sedang Anda kerjakan, perlahan namun pasti. Bersama Tuhan yang selalu kuatkan dan bukakan jalan buat Anda. Sebab
Untuk itulah Anda ditempatkan di rumah Anda masing-masing, di keluarga Anda, di pekerjaan Anda, di lingkungan Anda, di jemaat Anda, dan dimanapun Anda berada. Untuk itulah Tuhan utus Anda. Maka sambutlah dengan antusias dan persiapkan diri Anda untuk melihat bagaimana Allah bukakan jalan. Hari esok akan lebih baik. Anda menderita, hamba yang menderita, bukan lagi. Anda hamba yang akan sukses bersama Tuhan Yesus yang telah mati tetapi telah bangkit buat kehidupan kita. Amin.